Assalamualaikum Sobat Kismis, jumpa lagi di Kisah Mistis. Semoga, Sobat Kismis sekalian selalu sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, lancar rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Sobat Kismis, terima kasih yang tak terhingga, bila mana berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sobat, yuk kita simak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kebiasaanku, setiap pulang dari kampus, pasti sampai rumah larut malam. Bukan karena ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas sambil refreshing dengan teman-temanku. Aku lihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku dan ketiga temanku, sebut saja Sony, Iwan, dan Rizky, memutuskan untuk menyudahi obrolan dan bergegas pulang. Seperti biasa, aku dan Sony selalu pulang sama-sama. Karena, kebetulan jalur pulang ke rumahku searah dengan rumah Sony. Kami pun meninggalkan tempat nongkrong dengan motor masing-masing. Dalam perjalanan pulang itu, kami berdua mengendarai motor beriringan satu sama lain. Perjalanan kami pulang kali ini sambil ditemani hujan rintik-rintik disertai hawa dingin, menembus jaket hingga membuatku sedikit menggigil. Tiba-tiba, Sony meminggirkan laju motornya dan aku pun ikut berhenti. Dia bilang padaku untuk mampir makan dulu jika nanti ada warung yang masih buka. Aku mengangguk mengiyakan. Karena memang sejak siang tadi, kami belum makan. Lantas kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini motorku berada di belakang motor Sony. Kulihat selama perjalanan, suasana memang sepi. Terlihat hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Tidak seperti biasanya, malam ini terasa aneh, biasanya aku pulang jam 12:30 malam. Tak seperti ini. Walau hujan rintik-rintik pun, masih ada orang yang berlalu lalang. Tapi ini lain. Aneh namun kutepiskan pikiran itu, mungkin itu hanya perasaanku saja. Apes banget. Malam ini memang begitu dingin sekali. Sengaja aku kurangi kecepatan motorku, agar konsentrasiku tidak terganggu saat berkendara. Tiba-tiba, kulihat Sony berhenti mendadak. "Motormu kenapa Son?" tanyaku. "Tadi aku gak lihat kalau ada polisi tidur gede banget kutabrak. Makanya aku berhenti, takut kenapa-kenapa motorku," kata Sony. "Polisi tidur? Setauku ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan aku dari tadi di belakangmu juga gak lihat kamu nabrak apapun," kataku. Hal ini membuat sedikit kacau pikiranku. Sebenarnya apa yang terjadi, dan mungkinkah Sony cuma bercanda, batinku. Sony gak mungkin bercanda. Karena setauku dia itu orangnya kalem, dan kalaupun bercanda juga jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berkendara, aku melihat-lihat sepanjang jalan. Ternyata malam itu, hanya aku dan Sony saja yang ada di jalan. Hal itu membuat aku semakin heran dan penasaran. Tak begitu lama, dari kejauhan tampak ada warung dengan lampu yang penerangannya remang-remang. Warung itu tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong. Akhirnya, aku dan Sony berhenti untuk mampir warung tersebut. Saat aku turun dari motor, tiba-tiba kakiku tersandung patok kilometer yang tingginya selutut. Hal itu membuat kakiku terasa cukup sakit. Ya sudahlah,
Mungkin faktor dingin dan capek yang membuatku tak melihat patok itu, batinku. Kami pun berdua masuk warung itu, terlihat ada bangku dan meja, dan kami pun duduk. Setelah itu, keluarlah seorang ibu-ibu dan bapak. Sepertinya mereka suami istri. Mereka menyapa kami sambil tersenyum dengan ramah. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu itu. "Pesan kopi 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti pesan 2 juga ya, Bu," kata Sony. Ibu tersenyum sambil kembali masuk ke dalam. Sambil menunggu, kami pun iseng-iseng bertanya pada suami si ibu tadi. "Warungnya buka 24 jam ya, Pak?" tanyaku. "Iya, Mas. Saya jaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak tadi. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan pun begitu sepi," ujarku. Bapak itu hanya membalas tersenyum saja. "Ini, Mas, kopi dan rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan yang kami pesan. "Oh iya, Bu, terima kasih," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga, dingin-dingin gini enak loh, Mas, buat isi perut, mumpung masih hangat," ujar ibu warung. "Iya, Bu, terima kasih," jawabku. Lagi-lagi, ibu itu tersenyum kepada kami berdua. Lalu kuambil tahu isi itu, kebetulan juga aku pas lapar karena hawa dingin malam, ditambah rintik-rintik hujan. Ternyata enak juga tahu isi ini, begitu pula sambalnya, sampai-sampai aku dan Sony habiskan tanpa sisa. Seperti biasanya, sehabis makan aku bakar rokok sambil seruput kopi hangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi semua tadi habis," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu itu. Setelah membayar, kami pun melanjutkan kembali perjalanan pulang. Saat aku hendak menuju motorku, lagi-lagi aku tersandung patok kilometer tadi. Kali ini aku benar-benar lagi meleng. Penasaran dengan patok kilometer yang membuat kakiku tersandung, aku pun melihatnya. Tertulis di patok itu KM 12. Akhirnya, kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan masih tetap sepi, dan rintik hujan pun sepertinya tak mau berhenti. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri, karena sampai daerah sini aku pun sudah gak sejalur lagi dengannya. Rumahku pun masih lumayan jauh dari sini. Anehnya, sepanjang jalan menuju rumahku justru tidak sepi seperti tadi. Masih ada kendaraan lalu lalang. Sialan. Malam ini sungguh aneh. Mungkin karena aku lagi pas sangat capek, gumamku. Setibanya di rumah, aku bersihkan diri untuk segera sholat Isya. Setelah itu, ku dengarkan sejenak lagu-lagu, karena masih belum ngantuk. Tiba-tiba HP-ku berdering, ada panggilan masuk. Dan itu ternyata Sony. "Halo. Tadi kamu ngerasa ada yang aneh gak selama perjalanan pulang kita?" tanya Sony. "Iya, Son, aku ngerasa gitu," jawabku. "Kirain cuma aku aja yang ngerasa. Dan motorku juga gak kenapa-kenapa setelah aku cek. Padahal tadi aku benar-benar ngerasa nabrak polisi tidur loh." "Syukurlah, Son. Sorry ya, Son, aku capek banget nih. Aku tutup teleponnya ya. Besok kita lanjut obrolnya di kampus saja," jawabku. "Oh oke, jawab Sony. Setelah menutup telepon Sony, tanpa terasa aku pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP-ku berbunyi membangunkanku. Pertanda sudah pukul 5 pagi, waktunya sholat subuh.
Rasanya mata masih terasa berat untuk kubuka, namun kupaksakan juga. Saat remang-remang mataku terbuka, betapa kagetnya kulihat samar-samar. Si bapak dan ibu warung itu sudah berdiri di sudut kamarku, dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi. Aku merasa ini antara sadar dan tidak, atau sedang halusinasi. Sialan! Apaan lagi ini? Sambil kubalikan badanku kembali ke tempat tidur, lewatkan sholat subuh begitu saja. Pagi pun tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 7. Aku pun bergegas bersiap-siap berangkat ke kampus. Karena penasaran, aku pun berencana berangkat ke kampus melewati jalan yang semalam kulewati. Benarkah ada warung dekat papan iklan besar di situ? Batinku sambil mengingat kalau di dekat papan itu ada patok KM12. Setelah beberapa saat, sampailah aku di lokasi yang kulewati semalam. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan sudah terlihat papan iklan besar. Setelah dekat, aku berhenti dan turun untuk melihat patok bertuliskan KM12 yang semalam aku tersandung di situ. Wah, benar ini, tidak salah lagi. Inilah tempat yang semalam aku dan Sony berhenti mampir di warung. Tapi, betapa kagetnya aku, ternyata tepat di kiri papan iklan besar itu hanya ada sebuah jebun kosong yang ditumbuhi rumput dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun dari kejauhan, di dalam kebun itu ada rumah kosong yang sudah nampak tua, yang atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku sedang halusinasi atau tidak, di rumah tua itu jelas kulihat sosok perempuan yang sedang melambaikan tangan ke arahku. Perempuan berambut panjang dan bergaun putih. Seketika membuatku gemetar, dan bergegas kunyalakan motorku untuk pergi dari situ. Karena tadi berangkat dari rumah aku belum sarapan, dan juga gemetaran, aku mampir dulu di tempat penjual nasi uduk. Bu, nasi uduknya satu ya, ujarku. Iya mas, jawab ibu penjual itu. Sambil menunggu nasi uduk, aku amati sepanjang jalan ini. Padahal ramai sekali. Apa mungkin sepi sekali kalau malam hari, batinku. Ini nasinya mas, ujar ibu itu sambil memberikan nasi uduk kepadaku. Terima kasih ya bu, jawabku. Rasa penasaran akan jalan ini, ku beranikan untuk bertanya pada ibu penjual nasi uduk itu. Bu, apa kalau malam hari, jalanan ini sepi sekali ya, tanyaku. Tidak mas. Kalau malam, di sini lumayan ramai, banyak truk bermuatan yang dibolehkan lewat sini di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. Oh, begitu ya bu, ujarku. Iya mas, sahut ibu itu lagi. Emang kenapa mas, kok kelihatan mas pucat begitu? Apalagi sakit? Tanya ibu itu. Akhirnya ku ceritakan pada ibu itu kejadian yang semalam aku alami. Ibu itu pun menjelaskan, kalau dulu, di KM12 itu pernah ada truk yang menabrak warung. Warung itu hancur tak berbentuk, dan menewaskan pemilik warung tersebut. Pemilik warung tersebut adalah pasangan suami istri, sedangkan rumah kosong di kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas tersebut. Jadi, yang mas makan di warung semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu, sebenarnya di situ tidak makan apa-apa. Ujar ibu itu. Ya kalau pergi kemana-mana, banyakin doa saja mas, pesan ibu itu. Mendengar cerita ibu itu rasanya aku ingin pingsan. Berarti penampakan semalam di kamarku itu bukan aku sedang halusinasi, melainkan penampakan hantu pemilik warung naas itu.
Sengaja hal ini tidak kuceritakan pada Sony, khawatirku dia akan trauma nantinya.